Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Doa dulu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Yuk ketemu lagi di chapter 4, episode 4, bab 4 ya, pertemuan keempat tepatnya dalam mata kuliah Equin, Ekonomi Internasional, masih bersama dosen yang sama. Mohon bersabar, satu semester ya, baru 4 pertemuan, insya Allah masih 10 pertemuan lagi kita akan bersama. Baiklah, dalam pertemuan yang keempat ini, apa yang akan kita obrolin gitu ya, kita akan belajar bareng tentang peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional. Ngapain sih kita belajar Ekuin? Emang ngaruh nggak sih terhadap ekonomi nasional kita begitu ya? Emang ngaruh nggak sih nanti pertanyaan lanjutannya terhadap ekonomi pribadi gue? Waduh, ekonomi pribadi orang tua saya, ekonomi pribadi personal dompet saya. Waduh ya, nanti itu pertanyaan lanjutan yang bolehlah kita diskusikan bersama. Oke. Dalam pembahasan kali ini, saya mengambil dari sumber bukunya Pak Dr. Hamdi Hadi. Jadi ada 2 buku ya, buku 1, buku 2, judulnya Ekonomi Internasional. Iya, kita akan melihat peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional dari aspek makro dan dari aspek mikro. Iya, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro ya. Kemudian dari aspek makro ini kita akan melihat ditinjau dari sisi supply and demand dan ditinjau dari perhitungan pendapatan nasional. Ya, betul. Lanjut ya. Nah, kita akan melihat dari aspek makro dulu nih. Yang pertama ya, ditinjau dari supply and demand. Weh, intro dulu lah Bu ya. Oke deh, intro dulu. Jadi, dalam era globalisasi ya dan perdagangan bebas sekarang ini, manusia dengan ide, bakat, ipteknya gitu ya, IT-nya, beserta barang dan jasa yang dihasilkannya dapat dengan mudah melewati batas negara. Nah, adanya pergerakan yang relatif bebas ya dari manusia, barang dan jasa yang dihasilkannya, ternyata bukan hanya telah menimbulkan saling ketergantungan ya, saling keterkaitan, tapi juga telah menimbulkan persaingan global yang semakin ketat. Waduh. Nah, dengan adanya keterkaitan dan juga ketergantungan serta persaingan global itu tadi, menyebabkan hampir semua kehidupan dalam suatu negara terpengaruh oleh ekonomi internasional. Sehingga dengan kata lain, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, dapat dikatakan tidak ada lagi negara yang autarki, yaitu negara yang hidupnya terisolasi ya. Ada tertentu Korea Bu ya, Korea Utara. Oke, ada ya tertentu ya, tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keuangan maupun perdagangan internasional ekspor dan impor ya. Itu Korea Utara gimana? Kayaknya dia kerjasama juga sesama negara yang seide mungkin ya, begitu? Dicek nanti ya. Oh, kita fokus ke negara yang melakukan ekonomi internasional ya. Oke, yang melaksanakan berkegiatan ekonomi internasional begitu ya. Yuk kita lihat dari aspek makro ditinjau dari sisi supply dan demand. Nah, secara teoritis ya, keseimbangan ekonomi nasional suatu negara itu dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, supply total di sini, dengan jumlah barang atau jasa yang diminta atau demand total. Nah, kita dapat lihat dari skema yang ada berikut ini ya. Nanti di slide selanjutnya ya. Sebelum ke gambar itu, kita lihat dulu nih. Untuk supply total ya, supply dalam negeri atau domestic product ya, ditambah supply luar negeri atau impor. Sedangkan untuk demand total, konsumsi dalam negeri atau domestic consumption ya, ditambah dengan demand dari luar negeri atau ekspor. Nah, liatin dulu, pahami ya, sudah? Oke, lanjut slide berikutnya. Penjelasan ya. Nah, dari ya supply total ya, yang tadi dari supply dalam negeri atau domestic produknya itu, begitu ya, ditambah dengan supply dari luar negeri atau impornya. Sedangkan demand totalnya terdiri dari konsumsi dalam negeri atau domestic consumption-nya ditambah dengan demand dari luar negeri atau ekspor. Dari uraian ini terbukti bahwa keseimbangan ekonomi nasional satu negara sangat dipengaruhi oleh ekonomi internasional, yaitu impor ya atau M dalam hal ini sebagai supply dan ekspor sebagai demand dari luar negeri. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh ekonomi internasional melalui X dan M terhadap ekonomi nasional yang juga dapat divisualisasikan dengan grafik berikut ini.
Nah, di sini ayo gimana? Insya Allah sudah hatam ya masalah kurva-kurva ini. Oke, akan saya jelaskan di sini. Kalau impor naik ya, lihat M-nya, lihat M ya. Bila impor naik, maka suplai total dalam negeri akan bertambah sehingga kurva suplai total akan bergeser ke kanan bawah, ST1, lihat ya. Kemudian dalam hal ini bila demand-nya tetap, maka harga akan turun menjadi P1 dan produksi dalam negeri akan turun menjadi Q1. Sedangkan titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E1. Perhatikan, lihat mana yang 0, 1, 2 ya. Kemudian, sebaliknya bila demand luar negeri atau ekspor naik, maka kurva demand akan bergerak ke kanan atas. Lihat DT1. Dalam hal ini, bila supply tetap, maka harga akan naik menjadi P2 dan produksi dalam negeri akan naik menjadi Q2. Sedangkan titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E2. Iya, betul. Coba lihat lagi selanjutnya. Dengan penjelasan tadi, dengan demikian terbukti bahwa kegiatan ekonomi perdagangan internasional X dan M dalam hal ini akan mempengaruhi ekonomi nasional melalui harga dan produksi dalam negeri. Ayo dipahami lagi tentang kurva-kurva ini ya. Iya, sudah paham? Kalau belum paham, tanyakan di web kelas masing-masing. Selanjutnya, kita akan melihat yang kedua, ditinjau dari perhitungan pendapatan nasional. Kalau kita lihat secara teoritis nih ya, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach-nya ya, dapat dirumuskan sebagai berikut. GNP sama dengan Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X min M. Apa itu maksudnya dari simbol-simbol ini ya? Ada maknanya dong ya. Iya, jadi GNP itu artinya adalah Gross National Product ya. Y itu apa? Y itu pendapatan nasional income, C itu consumption, investment, government expenditure ya. Kemudian X sama dengan Z sama dengan ekspor, M sama dengan J sama dengan impor. Oke, begitu dia tentang simbol-simbol ini di luar kepala. Paham ya? Oke. Selanjutnya, apa yang akan kita lihat ya? Sebenarnya dari rumusan perhitungan pendapatan nasional tadi ya, eh, itu dapat dikatakan bahwa semakin besar perubahan X min M-nya, maka semakin besar pula pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional suatu negara. Nah, ini menunjukkan perekonomian negara tersebut semakin terbuka atau istilahnya nanti open economy. Nah, kalau nih ya, kalau X min M lebih besar dari 0, maka X-nya lebih besar dari M. Berarti saldo X neto positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri apa surplus ya, sehingga income-nya naik dan berarti pula GNP akan naik gitu. Nah, sebaliknya kalau ya X min M lebih kecil dari 0, maka X lebih kecil dari M. Artinya apa? Berarti saldo X neto negatif atau posisi neraca perdagangan luar negeri defisit sehingga Y atau income turun dan berarti pula GNP akan turun. Begitu dia. Jadi gimana? Sampai sini sudah paham? Nah, suatu negara dikatakan memiliki ekonomi terbuka atau open economy, lanjutan dari yang tadi penjelasannya itu ya. Itu dikatakan open economy apabila ekspor totalnya itu lebih besar dari 10% dari GDP. Ini menurut Pak Sumitro tahun dulu waktu kita belum lahir ya, saya juga belum lahir waktu itu. Nah, jadi kalau kita melihat suatu data nih misalnya ya, saya akan melihat data zaman dulu lah ya, misalnya data tahun waktu kalian belum lahir ya sekalian ya, data tahun 96 waktu dulu itu ya, jadi ekspor total Indonesia itu persentasenya 28,22%, impor totalnya itu 25,23%. Waktu itu GDP-nya berarti totalnya waktu itu ya, persentasenya ya 100% ya dengan nilai waktu itu 414 miliar ya. 418,90 rupiah begitu. Nah, kalau dari uraian saya tadi tentang ekspor total, impor total, dan GDP itu, kita dapat mengetahui bahwa keterbukaan atau tingkat keterbukaan perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh tadi yang saya sampaikan ya, ditunjukkan yang diceritakan gitu ya oleh besarnya pengaruh sektor luar negeri terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran agregat, yaitu ekspornya tadi berapa?
28,22% dan impornya 25,23%. Ini data tahun 96 waktu kalian belum lahir, saya udah lahir. Nah, dari sini kita melihat kalau katanya Pak Sumitro tadi berapa? X-nya itu totalnya lebih dari 10%, sedangkan kenyataannya yang tadi 96 itu X-nya mencapai 28,22%. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ekonomi Indonesia waktu 96 itu adalah ekonomi terbuka karena ekspornya itu totalnya lebih dari 10% dari total GDP yang 414 miliar itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi sangat terpengaruh oleh situasi atau kondisi perekonomian internasional seperti fluktuasi harga minyak bumi misalnya gitu ya, harga komoditas ekspor utama lainnya gitu ya, krisis moneter dan banyak hal lainnya seperti itu karena pengaruh globalisasi nih khususnya di bidang ekonomi bukan hanya berdampak terhadap perekonomian suatu negara aja tapi juga terhadap perusahaan atau perorangan loh ya yang tidak melakukan kegiatan langsung dengan luar negeri itu pengaruh loh ke kita. Sebagai contoh nih, apa ya, harga minyak bumi naik, pengaruhnya kemana ke BBM ya, Masya Allah luar biasa pengaruhnya gitu ya. Bensin, uang jajan, pengaruh deh ya. Iya, Gojek, Gokar, dan lain-lainnya jadi ngentos gini. Itu pengaruh juga ya, naik nggak sih harganya, tarifnya seperti itu. Kita lanjutkan melihat dari aspek mikro ya. Ditinjau dari aspek mikronya begitu ya. Pengaruh ekonomi internasional khususnya keuangan internasional dapat diilustrasikan dalam skema berikut ini ya, uraian ini. Dilihat ya di gambar berikutnya. Ini yang pertama, coba dibaca dulu. Oke, kasih waktu di pause dulu ini videonya kalau mau paham. Iya, silahkan. Selanjutnya, slide kedua. Nah, sudah dilihat, kemudian ya di pause silahkan pause sendiri. Selanjutnya yang ketiga. Nah, karena tingkat keuntungan atau profit perusahaan akan ditentukan oleh selisih antara total revenue dan total cost, maka secara mikroekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, ekonomi dan keuangan internasional berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan. Dan ini kan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita seperti itu untuk pembahasan kali ini. Next apa nih? Iya, selanjutnya ini yang seru ya. Yuk mikir dari pertanyaan di slide berikut ini. Temukan data yang resmi dari BPS pastinya harusnya yang resmi ya. Periode 3 tahun terakhir ya, bebas lah mau tahun berapa aja tentang ekspor total Indonesia, impor total Indonesia, terus GDP-nya ya. Setelah ditemukan nih jawab masing-masing ABC 3 tahun terakhir. Nah, dari data itu coba buatlah kesimpulan apakah Indonesia memiliki ekonomi terbuka atau tidak ya. Bagaimana bikin kesimpulannya? Tadi udah dijelasin gimana katanya Opa Sumitro ya, kakek-kakek Sumitro gitu. Ya coba apa namanya, di rewind lagi penjelasan saya yang di slide berikutnya, oke? Selanjutnya apa lagi? Iya, ya bersambung dong, udahan, singkat aja ya. Kita akan bersama lagi ke pertemuan selanjutnya. Aduh, dalam slide kali ini ada bonus story ya, storynya dari Danbos ya, kotak kardus. Next lah, insya Allah kita akan sambung kalau ada yang mau ya. Oke. Itu sampai sini sekian dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Kalau ada penjelasan yang kurang-kurang ya, mau ditambahin silahkan tambahin, diedit gitu, dibenerin, dikasih saran ke dosennya begitu ya. Terima kasih banyak, sampai sini dulu. Barakallahu fiik ya. Bila kau tak tahan lahan belajar, maka kau harus menahan pernya kepedohan. Gimana biar happy? Be happy and baca Quran. Baca Quran bikin bahagia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.